Ya pemirsa, negara makin gesit dan aktif dalam mengatur aset yang tak bergerak. Rekening nganggur diblokir, tanah nganggur disita. Tapi di tengah semangat menertibkan aset yang pasif, perhatian terhadap manusia produktif yang sedang menganggur justru kurang menyala. Apa negara hanya fokus pada kapital bukan sumber daya manusianya? Kita akan bahas lengkapnya dalam aset nganggur disita negara, warga pengangguran juga. Kita ke slide yang pertama. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir rekening bank yang nganggur alias sudah tak aktif untuk transaksi dalam waktu lama atau dormant. Rekening yang akan diblokir PPATK adalah yang sudah nganggur minimal 3 bulan. Informasi ini disampaikan lewat akun Instagram @ppatk_Indonesia. Alasannya, lantaran selama ini rekening nganggur banyak yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. PPATK ini mengatakan ada lebih dari 140.000 rekening nganggur atau yang tidak aktif lebih dari 10 tahun. Nilai dananya mencapai 428,61 miliar rupiah. Nah, seiring dengan maraknya penyalahgunaan rekening dormant, dan berdasarkan data yang diperoleh oleh perbankan pada Februari 2025, di mana data tersebut menyatakan begitu ya, dan juga melaporkan bahwa PPATK ini akhirnya melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan sebagai dormant. Dan hal ini juga yang akhirnya menjadikan pada Mei 2025 ini PPATK melakukan blokir sementara rekening yang dormant. Tapi PPATK juga tidak merinci begitu ya berapa sih jumlah rekening yang telah diblokir. Namun PPATK hanya memastikan dana nasabah tetap aman meski rekening dihentikan sementara. Nah, di sisi lain pemirsa, PPATK juga membuka ruang keberatan bagi nasabah yang tidak setuju dengan tindakan pemblokiran. Masyarakat dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir yang tersedia. Nah, nggak hanya rekening nganggur nih yang di take over oleh negara, tapi tanah nganggur juga. Kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Oke, beberapa hari terakhir ramai kabar soal tanah nganggur 2 tahun disita negara. Hal ini memicu perdebatan di media sosial. Kabar soal tanah yang nganggur 2 tahun disita negara ini kemudian semakin menjadi polemik yang panas dan juga memicu reaksi publik khususnya warganet. Salah satunya adalah komentar yang kami tangkap dari akun Facebook Lambetura. Komentarnya seperti ini pemirsa. Rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur 2 tahun disita, kita nganggur bertahun-tahun, pemerintah nggak peduli. Giliran sudah kerja dipajakin, makin miris tinggal di negeri sendiri. Nah, menurut catatan dari Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, total ada 1,4 juta hektar yang menganggur tanahnya alias dibiarkan terlantar dari 55,9 juta hektar tanah bersertifikat. Kalau kita kilas balik, jadi sejak 2021 silam, pemerintah Indonesia ini emang berkomitmen menertibkan tanah-tanah yang terlantar dan dilakukan dalam bentuk penguasaan langsung oleh negara. Aturan tanah nganggur 2 tahun disita negara memang benar adanya. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Dalam PP tersebut, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan atau nganggur selama lebih dari 2 tahun setelah hak atas tanah diberikan. Tanah terlantar yang bisa diambil alih negara ini apa saja? Ini adalah tanah dengan status kepemilikan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau HP, hak pengelolaan atau HPL, dan juga hak milik. Tanah-tanah berstatus kepemilikan tersebut bisa diambil pemerintah bila memenuhi syarat antara lain tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sesuai dengan tujuan pemberian haknya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan. Meskipun nih, tanah terlantar yang diprioritaskan untuk disita negara adalah tanah berstatus HGB dan juga HGU yang memang dikuasakan oleh badan hukum seperti perusahaan. Tapi tetap aja ngeri kan pemirsa? Nah, di sisi lain, di negeri ini, sesuatu yang tak bergerak memang kadang lebih mencemaskan negara ketimbang yang bergerak. Contohnya kayak rekening dan juga tanah yang nganggur tadi ditandain, dianggap membahayakan. Sedangkan jutaan manusia yang detak jantungnya nyata, yang langkahnya merayap mencari kerja, yang pikirannya penat oleh penolakan lapangan kerja, tak kunjung dianggap urgent oleh negara. Mari kita mulai dari fakta. Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini Yasir Ly
Dalam kajian tengah tahun Indef 2025 via Zoom pada 2 Juli menyebut jumlah pengangguran di Indonesia secara keseluruhan mencapai 7,28 juta orang yang menganggur. Angka ini sama dengan yang pernah disampaikan oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2025 lalu. Ironisnya, Wakil Menteri Tenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan 1 juta orang lulusan sarjana di Indonesia masih menganggur. Jika ditambah pekerja informal atau pekerja yang tak sesuai dengan kompetensi, maka jumlahnya bisa melewati lebih dari 7 juta jiwa. Negara nggak membekukan mereka, nggak mengirim surat peringatan, dan juga nggak menanyakan kenapa Anda tidak aktif bekerja. Tentu jawabannya karena mereka bukan rekening. Padahal di negara lain pengangguran adalah panggilan darurat, bukan statistik yang didiamkan. Di Jerman ada sistem yang namanya Arbeitsagentur, yang ini merupakan secara aktif memanggil warga yang kehilangan pekerjaan untuk diwawancara, diberikan pelatihan gratis, kemudian juga dicarikan lowongan sesuai dengan kompetensi mereka. Di Australia ada program yang namanya Job Seeker dan juga Skill Checkpoint, yang bukan hanya memberikan tunjangan tetapi juga mewajibkan pelatihan dan pembimbingan karir. Bahkan di negara tetangga seperti Singapura, program Skills Future menawarkan kredit pelatihan tahunan kepada setiap warga dewasa untuk meningkatkan keterampilan dan juga berpindah ke sektor-sektor yang sedang tumbuh. Mereka pada pengangguran dipanggil, dibina, dan juga ditawarkan harapan. Sementara di sini yang kita justru dipanggil adalah rekening, bukan masyarakatnya yang memang menganggur. Nah pemirsa, aset pasif ini bisa ditertibkan, tapi jangan dibiarkan warga produktif menjadi korban kelalaian negara. Di tengah gencarnya negara menyisir aset yang tidur, jangan lupa jutaan manusia sedang menunggu untuk diberdayakan. Bukan diblokir, bukan disita, tapi diberikan peluang.